Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehna Sari, NIM 210306074 dari Prodi Peternakan Universitas Sumatera Utara. Di bawah bimbingan Ibu Tati Vidianasari. Di sini saya akan menjelaskan sistem kompensasi dalam tubuh dan metabolisme air di dalam tubuh ternak. Yang pertama yaitu sistem kompensasi tubuh. Sistem kompensasi tubuh adalah ketika tubuh mempertahankan pH tubuh dalam keadaan normal, yaitu di angka 7,35 sampai 7,45 dalam keadaan normal. Baiklah, selanjutnya sistem kompensasi dalam tubuh. Sistem kompensasi dalam tubuh yaitu terbagi menjadi 3, yaitu sistem dapur darah, sistem pernafasan, dan sistem ekskresi dari ginjal. Yang pertama, saya menjelaskan sistem dapur darah. Sistem dapur darah yaitu di mana tubuh mempertahankan darah pada pH normalnya yaitu 7,35 sampai 7,45 dalam keadaan normal. Selanjutnya terdapat larutan buffer yaitu HCO3-, yaitu larutan buffer yang mempertahankan pH darah tetap dalam kondisi normal. Selanjutnya, apabila pH darah mengalami penurunan, itu dinamakan asidosis, yaitu apabila pH di bawah 7,35, maka tubuh akan meningkatkan pH dalam darah sendiri dengan otomatis, dan apabila pH darah lebih tinggi daripada biasanya, itu namanya adalah alkalosis, yaitu apabila pH darah itu lebih dari 7,35, lebih daripada biasanya. Baiklah, selanjutnya adalah sistem pernafasan. Seperti yang kita ketahui, sistem pernafasan pada hewan yang memiliki sistem pernafasan yaitu pada sistem kompensasi tubuhnya, yaitu apabila pH plasma itu dalam keadaan normal yaitu 7,4. Apabila pH plasma rendah di bawah 7,4, maka namanya asidosis metabolik namanya. Yaitu maka tubuh akan meningkatkan ventilasi alveolus sehingga CO2 dapat dihembuskan, maka pH plasma akan naik. Sedangkan alkalosis metabolik yaitu apabila pH plasma tinggi di atas 7,4 dan respon dari tubuh kita adalah menurunkan ventilasi alveolus sehingga CO2 dapat ditahan, maka pH plasma akan turun. Selanjutnya ada sistem ekskresi dalam ginjal. Sistem ekskresi dalam ginjal ini seperti yang kita ketahui yaitu sistem pembentukan urin. Di dalam tubulus proksimal, CO2 atau karbon dioksida dan air atau H2O akan menjadi HCO3- dan akan diubah lagi menjadi H+ tambah HCO3-. H+ akan dikeluarkan dari tubuh, sedangkan HCO3- itu akan diserap kembali. Di dalam tubulus distal, asam amino dan H+ akan berubah menjadi NH3, yaitu amonia. Amonia di dalam ginjal akan dikeluarkan bersamaan dengan urin. Baiklah, selanjutnya metabolisme air di dalam tubuh ternak. Air yang diminum dari
dari mulut ternak akan menuju saluran pencernaan. Selanjutnya, air yang di dalam sistem pencernaan akan masuk melalui pembuluh darah kapiler ke dalam darah dan akan diteruskan ke seluruh tubuh. Air yang di seluruh tubuh akan pergi ke jantung, dan air di dalam jantung akan membantu memompa darah. Darah yang terpompa akan masuk ke paru-paru, dan di dalam paru-paru akan terjadinya pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Yang kelima yaitu air itu akan masuk ke dalam hati. Di dalam hati air akan membantu metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Di dalam ginjal, air membantu penyaringan zat-zat sisa dari di dalam tubuh ternak atau manusia. Selanjutnya, dari dalam ginjal akan diteruskan menjadi urin, sehingga air yang di dalam tubuh kita itu akan dikeluarkan kembali. Selanjutnya, yang ketiga yaitu jenis-jenis air. Jenis air menurut letaknya terbagi menjadi dua, yaitu intraseluler dan ekstraseluler. Intraseluler adalah air yang berada di dalam sel, yaitu beratnya hampir 50% dari berat tubuh manusia. Sedangkan ekstraseluler adalah air yang berada di luar tubuh manusia, seperti contohnya cairan plasma, cairan plasma. Jadi selanjutnya adalah fungsi air. Fungsi air ini berfungsi sebagai penghantar panas. Seperti yang kita ketahui, apabila kita merasa kepanasan, maka tubuh akan mengeluarkan keringat, dan keringat ini kan terbuat dari air. Maka air ini adalah sebagai stabilizer suhu tubuh kita, agar suhu tubuh kita ini tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Selanjutnya adalah pelarut. Fungsi air itu sebagai pelarut. Pelarut di sini adalah pelarut mineral yang di dalam tubuh, sehingga mineral ini dapat diserap oleh tubuh secara baik. Apabila tidak terdapat air, maka mineral-mineral ini akan terbentuk, akan tetap seperti bongkahan, dan apabila tidak ada air, maka tidak terjadilah mineral ini dapat diserap dengan baik, karena air ini adalah sebagai pelarut. Selanjutnya, fungsi air itu juga sebagai pelumas. Seperti yang kita ketahui, air ini juga berada di bagian sendi-sendi kita. Maka air ini seperti pelicin atau oli lah, bisa kita bilang kalau di dalam mesin. Apabila olinya tidak ada, kan makin kesat, maka cepat rusak. Maka gitu juga terjadi di dalam tulang kita. Kalau dalam tulang kita tidak terdapat air atau sebagai pelicin, maka tulang kita semakin lama tergerus, maka akan cepat rusaknya. Fungsi air juga sebagai pengangkut. Fungsi air juga sebagai pengangkut zat-zat makanan untuk ke seluruh tubuh. Air ini juga yang mengangkut mineral-mineral seperti protein yang sudah dicerna, karbohidrat, dan lemak. Selanjutnya, sumber air untuk ternak itu terdapat jadi 3. Yang pertama yaitu air yang diminumnya sendiri. Maka wajib kepada peternak itu memperhatikan kualitas air minum pada ternaknya, karena air merupakan komponen terpenting dalam kehidupan. Jadi apalagi kalau misalnya kita beternak unggas ini sangat membutuhkan banyak sekali air. Dan kedua itu adalah air yang terkandung di dalam makanan ternak itu tersendiri, seperti di dalam rumput pada ternak ruminansia. Kualitas rumput tergantung kepada cuaca. Kalau cuacanya sering hujan, maka air yang di dalam rumput otomatis akan meningkat, sedangkan serat kasarnya semakin menipis. Jadi pakan yang lebih baik adalah seratnya
lebih tinggi, kasarnya lebih tinggi daripada kandungan airnya. Tetapi kan kita membahas air nih. Jadi air yang di dalam pakan itu termasuk juga air yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Selanjutnya yang ketiga adalah air metabolis. Air metabolis ini adalah hasil oksidasi makanan dan sintesa dari molekul-molekul kompleks. Sepertinya contohnya C6H12O2 atau karbohidrat ditambah O2 atau oksigen akan menghasilkan karbon dioksida dan H2O atau air. Itu di dalam itu adalah proses oksidasi. Baiklah. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara menghitung air metabolik. Jumlah air metabolik untuk setiap 100 kilokalori energi metabolik. Kilokal itu yang pertama itu adalah karbohidrat. Kalau air metaboliknya hasil oksidasi itu ada 60. Rata-rata kalori itu kilokalnya adalah 400. Air metabolik per 100 kilokal, energi metaboliknya adalah 15,0. Untuk protein, air metaboliknya adalah 42. Rata-rata kalorinya adalah 400. Air metabolik per 100 kilokal itu adalah 10,5. Lemak 100. Rata-rata kalorinya 900 dan air metabolik per 100 kilokalnya adalah 11,1. Baiklah, selanjutnya air metabolik dari 100 kg ransum adalah 15%. 15% 5 gram protein dikali 4. 4-nya dari mana? 4-nya ini dari rata-rata kalori. Kita ngambil rata-ratanya 4. Jadi 15 kali 4 adalah 60. 35 gram lemak dikali 9. 9 dari mana? 9 dari rata-rata kalori. 50 gram karbohidrat. Kan karbohidrat ini kan lebih banyak nih biasanya sebagai produsen di dalam makanan karbohidrat. Jadi karbohidrat 50 gram dikali 4. 4 dari mana? 4 dari rata-rata ini 400. Sama dengan 200 kilokal. 60, 315, 200. Jadi hasilnya adalah 575 kilokal. Selanjutnya adalah air metabolik yang dihasilkan dari 100 gram ransum. Itu dikalikan protein 60. 60 dari mana? 60 kan dah hasil dari sini. Hasil dari air metabolik dari 100 gram ransum. 60 kali 0,105. 0,105 dari mana? Dari itu ditambahkan desimal di dalam air metabolik per 100 kilokal energi metabolik. Ditambahkan aja desimal depannya. Jadi 60 kali 0,105 sama dengan 6,3 gram. Selanjutnya adalah lemak. Lemak 315. 315 adalah dari sini dapatnya. Dikali 0,111. 3 kali 1. Karbohidrat 200. 200 dapat dari mana? Dari sini. Dari kilokal. Baru dikali 0,15. 0,150. Dari sini ngambil ya. Tinggal tambahkan desimal. Jadi 30 gram 6 kalau untuk proteinnya 6,3, lemak 34,965 gram. Untuk karbohidrat itu adalah 30 gram. Hasilnya 71,265 gram air metabolik.
Baik, selanjutnya adalah bila energi di dalam ransom 100 kilokal energi metabolik, maka air metabolik yang dihasilkan adalah proteinnya 60. 60 dapat dari mana? Dari atas. Dikali 10,5. 10,5 dari mana? Dari sini. Dari air metabolik per 100 kilokal energi metabolik. Dari ujung. Sorry, maaf. Dari lemak 315. 315 dari mana? Dari sini. Dari 315 dikali 11,1. Hasilnya 3496,5. Baru 200 dapat dari mana? 200 kan dapat dari atas nih, dari karbohidrat dikali 15,0. Hasilnya 3000. Maka jumlah air metabolik di dalam 100 gram ransum itu adalah 7126,5 gram air metabolik. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi ekskresi dan kebutuhan air. Yang pertama itu adalah hilangnya air melalui kulit. Hilangnya air melalui kulit kan tadi sudah kita jelaskan bahwasanya air sebagai stabilizer atau penstabil suhu di dalam tubuh. Maka tubuh juga dapat mengeluarkan panas dengan mengeluarkan keringat. Maka apabila kita mengeluarkan keringat, jadi tubuh kita merasa lebih baik. Hilangnya air melalui ginjal, yaitu urin. Apabila apabila kita minum banyak, maka urin yang kita keluarkan akan lebih banyak juga. Baru selanjutnya adalah hilangnya air melalui pernafasan. Ini kita bernafas kan mengeluarkan karbon dioksida dan menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Jadi semakin banyak kita bernafas, maka airnya akan semakin banyak juga. Ini termasuk kepada hewan ternak, yaitu ternak unggas. Ayam apabila kepanasan maka akan mulutnya akan terbuka dan dia bernapas dari mulut. Nah, dari situlah airnya itu semakin banyak yang terkeluarkan. Selanjutnya ada saluran pencernaan. Faktor yang mempengaruhi ekskresi dan kebutuhan air itu adalah saluran pencernaan. Contohnya kotoran sapi lebih basah daripada kotoran kambing. Maka pengeluaran air di dalam tubuh sapi itu adalah lebih besar daripada seekor kambing. Baiklah, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.